Tuhan itu maha segalanya. Semua di bawah kekuasaannya. Tapi kalau mau minta, jangan tinggi-tinggi. Kamu harus tahu diri. Gak usah minta kaya, cukup dimudahkan usaha. Gak usah minta pangkat, derajat, martabat. Cukup minta selamat dunia akhirat. Yang aku sadaya-daya Ina amparan sajana Ati sumujud Ya muqallibal qulub, wahai Rob yang maha membulak-balik hati manusia, jangan kembalikan aku kepada kemaksiatan, ya Allah. Sakit hati ini ketika ditinggalkan, ya Allah. Tapi ya Allah, ini musibah yang luar biasa untuk diriku. Berikan aku ganti yang terbaik, ya Allah. Yang menurutmu terbaik, ya Allah. Kalau seandainya kita memiliki pilihan, silakan sampaikan kepada Allah. Ya Allah, si fulan, dan si fulan. Ada lagi yang lain yang terbaik, ya Allah, silakan kau hadirkan. Siapa yang terbaik di antara mereka? Pilihkan yang terbaik menurutmu, ya Allah. Jangan memaksakan satu nama kepada Allah, tapi berikan pilihan yang terbaik menurut Allah. Brother, jangan paksakan satu nama. Jangan paksakan satu nama. Berikan pilihan kepada Allah. Ya Allah, yang terbaik menurutmu, ya Allah. Seperti apapun keadaan kita pada saat ini, yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Bagaimana kalau saya sudah bertaubat tapi terulang lagi dosanya, taubat lagi, terulang lagi dosanya, taubat lagi, terulang lagi dosanya? Pertanyaan serupa pernah diajukan kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, apakah kami ini tidak malu? Kami bertobat dari sebuah dosa, lalu berdosa yang sama, lalu bertobat lagi, berdosa lagi, bertobat lagi, berdosa lagi. Malu kami untuk bertobat lagi ya Imam kepada Allah. Jangan, kata Imam, jangan malu untuk bertobat, karena sesungguhnya itulah kemenangan syaitan. Ketika kemudian seorang merasa dosaku tidak akan diampuni Allah, itu kemenangan besarnya syaitan atas manusia. Kata Imam Hasan Al-Basri, kecewakan selalu syaitan kalian, kecewakan dia yang telah mengajak kalian untuk berdosa dengan bertobat kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku.
lihat cara perilaku kehidupan orang Islam sebagian, kalau tidak semuanya sekarang. Semua pakaian itu dibeli, semua dikoleksi, padahal belum tentu dibutuhkan. Dan itu akan dihisap, akan dihisap. Coba Anda pulang ke rumah, masuk kemudian perhatikan sekelilingnya. Setelah itu balik ke kamar Anda, buka lemari pakaian Anda, cek. Pertanyaan saya satu aja, dari semua pakaian itu, pernah nggak ada satu helai pakaian yang belum pernah dipakai ibadah? Belum pernah dipakai sholat? Saran saya segera gunakan itu. Nanti kalau Anda dihisap lebih ringan. Minimal pakaian itu akan berkata kepada Allah, ya Allah, saya pernah digunakan untuk sholat oleh orang ini. Ini biasakan ketika Anda mendapatkan sesuatu yang baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju baru, gunakan dulu untuk sholat, sehingga hak Allah terpenuhi. Gunakan itu. Jadi hisab Anda ringan. Begitu dihisabkan, mulutnya dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Satu yang Allah cabut dari sakit itu pertama adalah senyumnya. Maka seseorang yang sakit akan sulit untuk tersenyum. Kemudian yang kedua yang dicabut adalah selera makannya. Dan yang ketiga adalah dosanya. Allah hapuskan dosanya bagi setiap seseorang yang dilanda sakit dan dia sabar dengan penyakitnya. Tapi luar biasanya Allah akan kembalikan dua hal, tapi Allah tidak kembalikan satu hal. Ketika dia sudah sehat, Allah kembalikan senyumnya dan Allah kembalikan selera makannya. Namun yang ketiga, dosanya nggak dikembaliin. Itu saking baiknya Allah sama hambanya. Allah cabut tadi nikmat sehat, nikmat selera makannya dan dosanya, tapi tidak dengan kemudian dosanya Allah kembalikan. Maka Allah senantiasa mencintai hamba-hambanya. Seandainya hambanya terus bersabar dalam setiap apapun yang menimpa dalam dirinya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Sahabat, ketika kita bicara istiqomah, direndahkan tidak mungkin jadi sampah, disanjung tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang, sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar, meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai. Tidak usah repot-repot menjelaskan tentang dirimu, sebab yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Sahabat, hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, tapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Jika zalimi orang, jangan pikir untuk membalas dendam, tetapi berpikirlah cara membalas dengan kebaikan. Engkau pernah hidup nyaman, ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat, sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu, ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaganya, baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman, ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, gak apa-apa, ini kan muqaddimah. Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan. Muhammad Nabina binuru hadina min Makkah habibi nuru sata'al madina min salla salatu tahallab sifatu ya bakht اللي في الظل وماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. Bapak tidak berharap satu sen pun dari harta yang panjenengan punya. Yang Bapak harapkan adalah bahagiakanlah anakku selama-lamanya. Jangan sekali-kali kau sakiti anakku. Jangan sekali-kali kau zalimi anakku. Apalagi kau duakan anakku, karena sakit hatinya anakku akan melukai seluruh keluarga. Saya percaya engkau bisa membimbing anakku
Arahkan anakku di surganya Allah, jangan sekali-kali kau masukkan anakku di nerakanya Allah. Jadikan anakku bidadarimu di surga kelak nanti. Ada satu lagi hamba Allah akan datang. Kau tunggu. Dia adalah keturunan iblis. Dia akan sesatkan umat Rasulullah dan membalik dari Al-Quran. Siapa yang akan datang dari keturunanmu, wahai jin iblis dan Allah? Carilah anak-anak gadis kamu, selamatkanlah wanita-wanita kamu, karena sungguhnya yang paling banyak sujud menyembah Dajjal ketika Dajjal masuk ke kota-kota di bumi ini adalah kaum wanita. Mereka yang paling banyak menyembah Dajjal. Dan kata Rasulullah, siapa yang sempat menyembah Dajjal, maka sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia tidak akan pernah beriman kepada Allah, dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Hijrah bukanlah perubahan menjadi seorang ustadz atau ustazah, atau bahkan malaikat. Tapi hijrah adalah tentang perubahan seorang hamba yang ingin berubah menjadi lebih taat. Hijrah tak harus secepat kilat. Hijrah itu butuh proses yang dimulai dari merangkak, melangkah, berjalan, hingga berlari menuju ridhonya. Hijrah itu mudah, tapi istiqomah setelahnya itu yang tidak mudah. Bagaimana kita harus mampu bertahan di tengah ujian, cacian, bahkan hinaan yang pasti akan kita dapatkan. Tapi jangan ragu, walau mungkin kita sudah tertinggal jauh, karena kita tak berjalan sendiri. Masih banyak saudara-saudari kita melakukan hal yang sama, bahkan masih merangkak maju. Di akhir perjalanan yang kita tempuh, semoga kita